Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan dari sistem manajemen belajar mandiri dengan teknik Pomodoro. Saya sendiri Fajar Gunawan dengan rekan saya Devi Marta Pratiwi. Di sini ingin menjelaskan tentang beberapa fitur yang ada pada sistem ini. Di sini yang pertama ada tampilan utama. Tampilan utama atau welcome page. Welcome page di sini tuh ada hanya beberapa informasi yang bisa kalian ketahui terkait Pomodoro itu sendiri dan juga sistem pelajaran kami. Itu ada belajar, atur jadwal, default timer, simpan materi studi dan juga tulis resume. Terus untuk get to more now, di sini kalian bisa membaca-baca sedikit tentang Pomodoro itu sendiri. Itu seperti apa Pomodoronya, dengan Francisco Cirilo itu siapa, dan juga ya udah intinya ingin memberitahukan kalian terkait Pomodoro itu sendiri. Terus about us ini ada tentang developernya, ada kami, ada Devi Marta Pertiwi dengan juga Fer Gunawan. Lalu ada email dari pomodoro.polsub@gmail.com. Yang pertama-tama mari kita langsung mulai aja. Pertama itu ada register. Di sini di register ini itu sama seperti hal-hal pada umumnya untuk menjelaskan kepada kalian untuk mendaftar akun. Jadi di sini saya masukkan contoh saja. Emailnya, ini emailnya harus betul ya. Nah, di sini saat kalian sudah masukkan email yang betul, kalian bisa masukkan password. Dengan password di sini tuh minimal 5 dan kalian bebas memasukkannya seperti apa, mau nomor saja, mau angka, mau apapun itu boleh ya. Jadi kita coba masukkan 11345 register. Jikalau berhasil, akan ada bacaan registrasi Anda berhasil. Silakan verifikasi email Anda. Lalu kalian masuk kepada email Anda. Lalu di sini saya sudah pernah coba ya. Nah, masuk kepada email Anda agar bisa mendapatkan kode verifikasi seperti yang tadi kalian lihat. Nah, di sini kalian bisa lihatnya itu di bagian selengkapnya dan juga spam. Spam ya. Nah, di sini tuh ada verifikasi now dan juga ada jika tombol tidak berfungsi, silakan kopikan link ini ke browser Anda. Kemudian kita copy aja. Baru kita paste. Nah, saat verifikasi berhasil akan ada bacaan email berhasil diverifikasi. Silakan login. Kita masukkan kembali passwordnya 12345. Nah, masuk ke login. Nah, pada contoh home atau welcome page di sini, saat kalian sudah melakukan register dan juga login, di sini ada selamat datang nama kalian di tadi. Lalu ada beberapa menu seperti di pinggir kiri ini ada navigation bar ya. Ini ada kelola belajar, resume, report dan juga help. Nah, sama seperti ini juga. Di sini ada belajar, jadwal belajar, default timer, ada materi, ada resume, dan juga ada laporan terkait hal-hal yang bisa kalian lakukan. Lalu di sini juga kita bisa mengganti nama kita. Seperti yang tadi contoh, di sini kan contoh ya. Kita ganti saja menjadi contoh 2 misalnya. Contoh 2 kita simpan saja. Lalu nama tersebut akan terganti menjadi contoh 2 juga. Nah, di sini menjadi contoh 2. Lalu yang selanjutnya mungkin untuk bagian kelola belajar akan disampaikan oleh Devi Marta Pratiwi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelola data belajar, yaitu ini kita mengatur atau memanajemen eh, waktu dan materi file yang akan kita gunakan untuk belajar menggunakan teknik Pomodoro. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengaturan materi. Jadi untuk bisa mengupload materi sumber belajar tersebut, kita harus menambahkan subjek terlebih dahulu. Contohnya, di sini saya menambahkan subjek matematika. Nah, dari subjek tersebut kita bisa buka lihat materi. Nah, dalam satu subjek kita bisa mengupload beberapa materi. Dan untuk mengupload materi itu, ekstensi yang disarankan adalah
PDF. Kita upload. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jadwal. Nah, di jadwal ini kita bisa mengatur waktu belajar kita dalam 1 minggu. Misalkan hari ini adalah hari Rabu, saya akan menambahkan jadwal hari Rabu. Nah, di sini tuh subjeknya itu subjek yang kita sudah input tadi, matematika. Tapi jika misalkan kalian belum menginput, kalian bisa tambah subjek di sini. Dan untuk judulnya misalkan belajar matematika, waktu mulainya misalkan jam 15, selesainya misalkan jam 19, submit. Nah, maka sudah terinput. Eh, dan kita tidak bisa mengatur misalkan waktu selesainya tidak sinkron dengan waktu mulai, di mana jika kita mulai jam 15 maka selesai misalnya jam 1 siang atau jam 13 maka itu tidak akan terinput. Juga di sini akan ada pop up waktu selesai harus setelah waktu mulai. Dan kalau misalkan kita menambahkan jadwal pada hari tersebut di waktu yang sekiranya akan bertabrakan, misalkan mulai jam 16 sampai jam 20 sama belajar matematika misal, maka di sini tidak bisa bahwa rentan waktu yang Anda masukkan telah digunakan untuk belajar matematika hari sekian jam sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai default timer. Nah, untuk menu default timer sendiri, ini adalah menu mengenai pengaturan timer yang akan kita gunakan untuk belajar menggunakan teknik Pomodoro. Di sini secara default itu dia durasi belajarnya 25 menit dengan istirahat pendek 5 menit, atau di sini kita ambil adalah 1/5-nya yang disarankan. Rekomendasinya kita mengambil rujukan dari buku Pomodoro yang ditulis oleh Francisco Cirillo sendiri. Dan istirahat panjang ini variasi sih, dari 15 sampai 30 menit dan jumlah sesinya 4 kali. Saya akan coba dulu menjelaskan batasannya. Untuk edit durasi belajar ini, dia disarankan adalah 20 sampai 35 menit. Paling lama itu 40 menit. Tapi ada pun beberapa pekerjaan yang misalkan dia 15 menit atau dengan durasi belajar lebih dari 50 menit. Di sini saya akan coba dulu masukkan 1 menit untuk keperluan demonstrasi. Jika kita memasukkan terlalu pendek, maka akan ada pop-up durasi terlalu pendek dari yang disarankan. Tapi jika itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, maka kita bisa klik tetap simpan. Ya. Selanjutnya untuk istirahat pendek itu disarankan menurut interval yang 25 menit, 5 menit itu berarti dia 1/5-nya dari durasi belajar. Lagi kita di sini atur dulu untuk keperluan demonstrasi akan 1 menit. Oke. Untuk istirahat pendek itu dia tidak disarankan kurang dari 3-5 menit atau juga tidak disarankan lebih besar daripada 15 menit. Jika Anda memasukkan waktu tersebut, maka akan keluar pop-up rekomendasi. Istirahat panjang juga sama untuk keperluan demonstrasi. Untuk jumlah sesi, kita menjadi 2 sesi. Di mana 2 sesi tersebut artinya kita akan belajar selama 2 kali dan di setiap belajar itu diselingi istirahat pendek. Setelah sesi terakhir, kita akan melakukan istirahat panjang. Mungkin lebih jelasnya kita langsung saja ke belajar. Nah, untuk di belajar ini ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada to-do list. Kita bisa menghapus, menambahkan. Misalkan di sini kita belajar matematika, yang pertama membaca buku. Lalu mengerjakan soal.
Di sini kita bisa hapus tambah, tapi untuk menandai bahwa ini sudah selesai, kita klik saja. Tapi karena kita tidak berada di sesi bekerja, maka kita tidak bisa menambahkan ini selesai. Nah, ini timernya sudah diatur bahwa jam sekian, ini waktunya sesuai dengan waktu yang sekarang. Misalkan kita klik mulai, maka akan ada konfirmasi apakah Anda melakukan aktivitas belajar matematika dengan subjek matematika. Jika betul, maka kita klik iya. Maka nanti akan record setiap aktivitas kita pada siklus tersebut untuk melakukan aktivitas belajar matematika. Di sini juga ada akses materi. Dia akan membaca pada jadwal tersebut di subjek matematika apa yang sudah kita upload. Di sini file materinya. Jika dia PDF, maka akan disediakan previewnya. Juga bisa tutup materi. Kita juga bisa pause timer, tapi itu tidak disarankan karena durasi belajar itu tidak boleh terdistraksi atau terganggu. Kita tunggu dulu sampai 1 menit. Nah, di sesi belajar ini baru kita bisa menandai to-do list-nya. Misalkan kita selesai membaca buku, kita langsung klik, dia berarti sudah selesai. Jika satu belajar itu sudah selesai, maka kita mulai istirahat pendek. Nah, pada saat istirahat pendek ini, kita tidak boleh melakukan aktivitas yang terkait dengan pembelajaran. Jadi di sini kita tidak boleh mengakses materi dan sebagainya. Dan di sini juga kita tidak bisa menandai to-do list-nya sudah selesai. Kita tunggu dulu. Edit nanti. Baik, istirahat pendek sudah selesai, maka kita sekarang akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi terakhir. Setelah sesi terakhir ini baru kita akan istirahat panjang. Nah, setelah istirahat panjang itu selesai, kita akan bisa mengupload resume. Nah, untuk saat kita berada pada Pomodoro Timer ini, saat kita berada mengakses belajar ini, kita tidak disarankan juga dan tidak boleh meninggalkan page tersebut. Jadi kalau misalkan kita mau leave, di sini akan ada pop-up bahwa kalau misalkan kalian meninggalkan page ini, maka perubahan tidak akan tersimpan. Jadi harus benar-benar fokus ada di sini. Baik, di sini kita sudah menyelesaikan sesi terakhir dan sekarang waktunya kita untuk istirahat panjang.
Setelah selesai istirahat panjang, kita bisa mengupload resume. Jadi setelah istirahat panjang itu adalah kita sudah menyelesaikan satu siklus yang tadi itu sudah diatur bahwa satu siklusnya itu terdiri dari 2 sesi. Misalkan di sini kita untuk upload resume, biasanya resume ini kita tulis di sesi terakhir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apabila bahwa pada saat kita belajar tidak ada jadwal yang diatur. Misalkan pada saat ini hari Rabu jam sekian atau kita ganti saja nih jadwalnya menjadi hari Kamis. Maka saat kita mulai belajar, di sini tidak akan ada konfirmasi untuk bertanya karena di sini tidak ada jadwalnya dan tidak ada materi yang diupload. Kita bisa cek dulu. Jika misalkan kita ragu akan timer ini, kita bisa klik atur timer dan kita bisa mengatur kembali default timernya. Baik, selanjutnya mengenai resume dan report akan dijelaskan oleh Pajar. Masuk ke yang selanjutnya, di sini ada resume sendiri. Resume itu tadi yang diupload oleh Devi ya. Di sini kita juga bisa melakukan download terkait resume tersebut. Nah, seperti ini. Terus ada juga kita juga bisa menghapus resume tersebut. Hapus. Nah, jika misal di resume ini tidak ada hasil, akan disuruh untuk mulai belajar. Lalu masuk ke yang kedua, yaitu ada laporan. Laporan hampir sama. Nah, di sini adalah berapa lama kita belajar dalam waktu yang telah kita tentukan. Seperti di sini mulai dari Rabu 22 Juni sampai dengan Rabu 22 Juni 2022. Kita pun bisa memfilternya. Contohnya di sini kita pakai hari yang sekiranya itu kita memang belum pernah pakai untuk aplikasi ini, akan kita filter, maka jam belajar yang di situ tuh tidak akan ada karena kita tidak belajar pada hari tersebut. Dari tanggal Rabu tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Seperti itu. Kita refresh dulu. Nah, siklus yang terselesaikan akan terikut di sini, menit untuk belajar atau bekerja akan disimpan di sini. Lalu untuk total istirahat pendek di sini dan total istirahat panjang akan ada di sini. Nah, seperti itu. Menu yang terakhir ada help. Help akan dijelaskan oleh Devi Marata. Baik, selanjutnya untuk menu help ini adalah fitur terakhir yang ada di sistem kami. Di sini jika misalkan ada kendala, maka user bisa mengirimkan help laporan kepada admin. Misalkan judulnya di sini adalah kendala akun. Misalkan ganti email. Setelah itu, maka di sini akan masuk ke riwayat laporan dan statusnya tertunda sampai admin melihat dan mengubah statusnya dalam proses atau selesai. Nah, di sini juga selama statusnya dalam proses atau tertunda, user bisa mengirimkan pesan. Nah, untuk itu kita lihat dulu dari sisi adminnya. Di sini ada data laporan dari user contoh 2, dia judulnya kendala akun. Nah, di sini admin bisa melihat bahwa kendala tersebut dan membalas dan mengubah status laporannya. Di sini kita lihat dari usernya. Nah, setelah itu jika dirasa bahwa selesai,
kendala tersebut, maka admin akan mengkonfirmasi mengubah statusnya menjadi selesai. Dan saat statusnya menjadi selesai, di sini maupun dari admin atau user tidak bisa mengirimkan pesan. Dan jika ada kendala yang lain, maka user bisa mengirimkan tiket yang baru. Untuk dari sisi adminnya sendiri, selain dari balas user, ada menu kelola user yang akan dijelaskan oleh Fajar. Baik, selanjutnya kelola user. Nah, di sini pada kelola user, kita bisa melihat beberapa data seperti data ID-nya itu, terus ada nama dan juga ada email. Mungkin yang pertama kali kita coba dalam menu delete pada yang ini. Di sini kan tadi yang contoh 2 kita kan yang bikin ya, kita akan menghapus data tersebut. Di sini bentar. Kita log dulu aja biar tidak terjadi error pada akunnya karena tidak ada. Oke, di sini kita yang akun contoh 2 kan tadi sudah logout ya. Kita akan hapus terlebih dahulu. Apakah ingin menghapus data tersebut? Yes. Maka data tersebut akan hilang atau sukses. Data tersebut dihapus. Dengan demikian data yang tadi tersebut itu tidak bisa login kembali dengan akun yang ada karena sudah terhapus. Lalu di sini pun kita bisa meng-add data atau menambahkan akun juga oleh sisi admin. Di sini kita bisa masukkan lagi misalnya contoh 3 berarti ya. Contoh 3 dengan email yang tadi misalnya. Yang kita hapus. Lalu passwordnya kita samakan saja 5 1 2 3 4 5 ya. Insert berhasil, email verifikasi telah dikirim, maka akan masuk kepada email verifikasi di sini. Nah, bedanya akun yang dibuatkan oleh admin akan memiliki verifikasi email seperti ini. Di sini diisikan juga ada email, ada passwordnya yang bisa kalian copy ataupun kalian ingat-ingat. Mungkin sebelumnya kita verifikasi email terlebih dahulu dengan copy lalu ini. Maka akan terverifikasi yang tinggal masukkan passwordnya tadi. Maka akun akan masuk dengan contoh 3 yang tadi kita buat namanya. Lalu selanjutnya itu ada menu detail dari akunnya ataupun beberapa, terus ada juga edit seperti yang contoh ini. Contoh ini bisa hanya mengganti namanya saja juga. Kita ubah menjadi contoh 4 misalnya. Update aja. Maka akan terganti menjadi contoh 4. Terus di sini pun ada beberapa kolom atau ini yang bisa kita print, seperti kita print jadi ini misalnya. Print si data-data yang ada di print seperti ini. Lalu ada juga kita bisa menghilangkan data-datanya yang sekiranya ada atau tidak ada. Terus kita juga bisa melakukan search di sini hanya 4 saja. Ada satu saja akunnya memiliki akun 4 di dalamnya. Seperti itu. Lalu mungkin sekian dari hal-hal yang bisa kami sampaikan terkait fitur-fitur dari sistem kami. Untuk kurang-kurang minta maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.